Go to the hell. Oke, selamat malam. Udah nih. Udah dong. Kita udah balik lagi ke podcast kita yang di edisi ke-5. Nggak berasa ya, udah ke-5 aja ya, Ki ya? Harusnya udah ke-8. Ya harusnya udah ke-8. Kalau tapi bikin seminggu 2 kali. Tapi kemarin I'm sorry banget karena kita kemarin lebaran kita punya keluarga. Emang lu punya keluarga? Punya. Lo, emak gue aja udah meninggal, bapak gue masih ada. Oh, yes. Ya gitu. Langsung diam kan ya. Maafkan aku. Oke, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng salah satu narasumber kita yang luar biasa juga. Tapi kali ini beda lah, luar biasa sama yang kemarin. Kurang dikit lah. Belum terlalu dikenal. Belum terlalu dikenal. Ini sih bisa sedikit kali Emang ya. ada video geser-geser di sini. Nggak ada, cuma biar suaranya kedengeran aja. Oke. Siap, kita udah kedatangan siapa? Ada Perlu gue. dikenalin nggak sih? Perlu Lu siapa? dikenalin dong. Perlu. Kalau enggak gue nggak mau ngomong Lu kayak siapa? suara gue mahal. Oke, soalnya. lu siapa? Lo siapa? Gue Sandy. Sandy? Dan gue penyiar One FM. Iya, Bukan, betul. ini bener kan? Betul. Yaudah. Itu kerjaan lainnya. Penyiar lagi. Iya. Iya, itulah salah satu penyebab pengangguran di Indonesia tinggi karena pekerjaan diambil dia semua. Dia penyiar juga, di sana juga gitu. Terus dia jurusan apa, terus kerjanya apa kan nggak jelas kan ya. Nggak perlu. Iya nggak perlu juga orang tahu sebenarnya. Ya masa kerjaan lo ambil dari jurusan lain sih? Seharusnya jurusan lain kan yang kerja di tempat lo, tapi lo ambil gitu. Ya nggak, ya gimana ya? Karena lahan rezeki orang tuh nggak bisa di satu tempat aja. Oh, iya, Tempat iya. lain juga ada ya kan. Oke, Nggak tahu oke, di oke. situ rezekinya. Sip. Oke. Diatur lah, diatur. Ada yang bisa Itu kita bawa dibantu? bapak yang satu itu. Enggak. Janganlah, nanti bapak itu di downloadnya pula lagu di sini. Jadi disuruh kita nonton TV nanti. Oke, ini dia Cendi. Cendi ini adalah apa ya? Apa sih namanya? Tunggu dulu, aku Apa? PR, Oh, Public Relations. Di salah Yes. satu Rumah sakit ternama di Kota Padang. Kota Padang. Perlu Sebelum disebutin nggak ternama. nih? Hah? Rumah sakitnya. Kalau udah ternama nggak perlu Nanti sebutin, aja. orang pasti bakal tahu kan. Yang pasti bukan MD. Bukan MD, bukan MD. Pokoknya Bukan ternama. juga Bukan Apa? juga punya daerah. Punya daerah ya. Punya daerah Bukan. apaan? Ini Yang kan punya bukan daerah daerah. ya. Kalau ini swasta kan ya? Iya benar. Swasta. Ya, itu yang paling ujung. Wah, paling Isi. ujung. Ya. Bukan, Ada juga sih. tengah-tengah. Tengah-tengah, di dekat Biasa kalau orang rujukan dari Solo itu ke sana dulu. Soalnya Udah lebih mengerti dekat lah ya, iya. Ya, nah, jadi ini kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol soal sedikit rahasia-rahasia rumah sakit. Rahasia nggak boleh sih sebenarnya. Oh, nah, namanya rahasia juga nggak boleh dikasih tahu. Makanya Iya. kita nggak nampilin muka kita. Iya. Iya, Biar bener-bener. sedikit rahasia. Nanti Iya, nama bener. gue disamarin ya. Kita sering promo Instagram loh, jadi orang bisa cari kita. Ini kita promoin juga Instagram Cendi. Nah, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol. Ada beberapa pertanyaan yang cukup pengen gue tahu selama ini dari Apa? sebuah rumah sakit. Ya apa lo tanya lagi? Iya. Apa ya misalnya Ya, pengen maksudnya tahu Rifki, banyak kok loh. dia nanya sih? Kenapa Seharusnya rumah gue sakit partner lo. namanya rumah sakit bukan rumah sehat? Kalau rumah lo berarti rumah lo bukan rumah sakit dong. Memang rumah sakit. Sering loh kalau misalnya mau ke Atau rumah mungkin- Rifki misalnya. Iya ke rumah Rifki bener kan? Nah, kalau rumah sakit kenapa rumah sakit? Emang kesana mau sakit doang? Ini gue jawab bener apa jawab salah? Jawab nih? bener. Itu sama. Jawab bener. Kalau jawaban bener, kenapa namanya rumah sakit? Karena di situ tempat orang sakit. Bener nggak? Oke. Iya kan? Berarti lo sakit ya? Iya. Enggak. Kalau yang berkunjung maksud gue. Oh, yang berkunjung sakit. Kita yang ngasih- Harapannya keluarnya sehat. Ya sakit lagi kan bisa balik lagi. Iya, biar Uang. biar tetap ada uang, Iya, perputaran uangnya. uang. Iya. Lo mau sakit? Atau udah sakit? Jangan. Gue udah rumah sakit jadi nggak ada obatnya, jadi nggak usah ke rumah sakit lagi lah. Percuma juga. Nah, ini ada pertanyaan yang sebenarnya kerjaan sebagai PR di rumah sakit itu kerjanya apaan sih? Sebenarnya sebagai PR di rumah sakit seperti PR di kebanyakan kantor sih kalau menurut gue. Aha. Kalau di rumah sakit ya gue ngejual atau bukan ngepromoin rumah sakit. Kalau Mempromokan rumah sakit keluar. Yes. Oh, Oke. marketing Kalau ya? marketingnya bisa juga karena kita gimana ya ngomonginnya kalau di tempat gue itu ke rumah sakit PR-nya sama marketingnya itu satu apa ya satu tempat sama Satu divisi. Nah ya Ah. apa namanya itu punya satu tujuan yang sama. Oke. Nah, selain itu kerjanya selain mempromosikan rumah sakit, Selain itu dulunya gue nggak tahu juga sih sebenarnya PR tuh kerjanya ngapain. Setelah gue kerja baru gue tahu nih ternyata kita tuh di situ
menjadi tempat komplain semua orang. Tempat komplain. Tempat komplain semua orang. Padahal kalau kita kerja ngapain coba mikirin komplain orang? Di situ kita malah peduliin komplain orang. Oh, Tentang rumah sakit. Tentang rumah tentang sakit. Gak mungkin tentang orang-orang sakit juga bisa komplain ke sana. Iya, orang sakit tapi Ya udah nggak usah kayak gede ke PR aja langsung. komplainnya Komplain. komplain tentang apa? Sakit lo. Oh iya sih, itu kan komplain Itu namanya. bukan Itu komplain. lapor namanya. Berarti minta obat kan beda. Oh iya benar. Nah, kalau soal komplain, apa sih komplain-komplain yang aneh-aneh yang pernah didapetin? Komplain paling aneh gue pernah dengar itu adalah nggak tahu ya itu menurut orang lebih apa enggak. Kalau menurut gue itu lebih banget. Biasanya kalau gue di rumah nih, gue jujur ya, gue minum air putih biasa aja, mau itu mineral atau mau dimasak sendiri, dan lebih enak dimasak sendiri kan. Iya, Nah iya. ada pasien gue di situ waktu itu, dia nggak mau mineralnya itu yang kita kasih dari rumah sakit, dia maunya mineral yang bermerek. Boleh sebut merek gue? Boleh Dia lah. maunya Aqua. Dia maunya Karena di Aqua. rumah gue minumnya Aqua, gue nggak mau minumnya di sini mineral. Itu yang di-provide gua nggak kasih. sama rumah sakit? Terus Kalau gue gitu? langsung mikir, emang mineral yang gue kasih nggak semineral yang dia punya, dan akhirnya kita ya ikutin beli Aqua. Dibelikan. Dan itu hal sepele kan, kayak Iya, hal nggak sepele penting sih. sih minum air putih ya mending. Udah kayak rider artis aja ya. Iya kayak penting gitu, gue Iya, nyediain iya. air. Bahkan kayak gitu bisa dikomplain juga ke bisa pihak. dikomplain juga mungkin Jadi dia setelah dia dikasih air tuh ya sama misalnya let's say suster nganterin gitu ke sana air. Terus dia dapat air gitu, terus dia datangnya ke PR langsung, nggak komplain sama susternya dulu. sebenarnya dia boleh komplain ke siapa aja, yang penting petugas rumah sakit. Mau Tapi waktu itu dokternya, dapatnya ke lo? dapatnya ke gue, karena waktu itu kapan ya, gue lagi kunjungan kalau nggak salah mau visit pasiennya. Terus dia bilang di rumah sakit ini nggak ada Aqua ya. Kenapa emangnya? Karena gue biasanya di rumah minum Aqua. Anjir. Oh dia dirawat nih. Iya dirawat. Oh. Jadi dia dirawat di situ. Jadi dia biasa minum di rumah Aqua. Jadi gue di sini nggak mau kalau nggak minum Aqua gitu. Oh, gitu. Ya mungkin ya kalau di tempat gue kerja ya, Aha. di rumah sakit gue itu kita udah punya vendor yang kerjasama sama kita. Oh, gitu. Jadi kita nggak jadi pakai air si merek minumnya udah Aqua ada ini. Udah dari mereknya situ ya. ya. Iya, kita nggak pakai si merek Aqua ini. Oh. Gua tahu nih. oke. Apa? Itu kali ya, SMS. Enggak lah, produk lokal dong, AI ya. AI. Bukan, kita nggak pakai produk lokal. Nah, Kita sebenarnya- pakai apa sih? Ya, Apa? lupa juga. Dari mana? Apa sih yang di lokal punya selain SMS? Ayah. Iya, IDES. Bukan. IQOS. IQOS. Gua Oh, pakai IQOS. Oh, pakai IQOS ya di sana ya. Oh, silakan cari Yang- aja rumah sakit yang kerja sama IQOS. Nah, itulah tempat Cindy Ya, bekerja. itulah tempat gue. Ya, terus selain itu komplain kan. Ada pertanyaan yang paling menarik, misalnya kalau orang datang ke rumah sakit gitu loh. Nah. Selama ini kan orang taunya pergi ke IGD gitu. Hmm. Atau apa sih? Instansi gawat darurat sama apa sih satu Poli. lagi? Poli UGD. ini. Apa sih beda IGD sama UGD? IGD sama UGD mah sama aja. Sama aja. Cuma Bedanya kalau IGD itu lebih kecil dibandingkan UGD. Kalau Oke. UGD itu unit udah gede gitu loh. Oke. Dia udah punya kayak ruang yang lebih lengkap dibandingkan instalasi. Instalasi itu cuma kecil gitu. Instalasi lebih kecil. Dan rumah sakit punya dua-duanya atau satu aja? Satu aja. Satu Minimal aja. salah berarti. satu. Kalau rumah sakit lo? Gue punya IGD. Oh IGD, berarti besar ya. besar. IGD instalasi lebih kecil dong. Ya lebih besar lagi UGD. Ah, Gede gak sih lo? IGD? Maksudnya tadi UGD, UGD gede? lebih besar lagi Oh, lo bilang lo punya UGD? Ya kalau UGD menurut lo udah besar berarti lebih besar dari IGD, ada lagi UGD. Ngerti gak sih? Ah, iya. Berarti di rumah sakit lo UGD? IGD. IGD? Yes. Oh, berarti kecil dong. Masih kecil dong? Masih kecil, tapi karena gini loh, penilaian setiap IGD itu beda-beda. Jadi misalnya ada IGD itu yang punya UGD itu yang punya OK-nya langsung. OK ini kamar operasi. Aha. Kalau di tempat gue belum ada kamar operasinya, tapi udah termasuk lengkap. Tapi nggak bisa dibilang UGD. Tapi nggak bisa dibilang UGD karena dia ada standar di mana UGD itu standarnya ini gitu. Terus ada beberapa rumah sakit kayak misalnya kita bawa orang sakit nih, Hmm. let's say bukan kecelakaan, masih sakit biasa gitu loh. Kalau Demam kecelakaan, gitu. batuk. Bisa lebih parah lah. Kalau kecelakaan kan kelihatan tuh berdarah-darah dan harus segera diselesaikan kan gitu loh. Kalau misalnya masih sakit biasa, terus kita memang dipaksa untuk isi dulu formnya, bla bla bla. Emang Itu iya. harus prosedurnya kayak gitu. Emang iya. Itu wajib sekali. Itu wajib kalau lo pemegang asuransi. Tapi kan seharusnya rumah sakit nggak begitu. Kalau lo pasien baru. Kalau pasien baru harus kayak gitu. Iya iyalah, kalau enggak kita dari mana? Lo siapa? Pasien dari Dia mana? datang Alamat lo di diurusin mana? dulu kenapa gitu. Diurus.
Maksud gue kalau ya kalau itu tuh kalau kasus emergency mungkin beda. Misalnya gini, lo kecelakaan nih. Iya. Atau ibaratnya Ya kan kalau kecelakaan no problem lah. Kalau sakit-sakit yang lain sakit-sakit yang lain kayak gimana? Itu emergency apa enggak? Misalnya Bang Rifki nih yang sakit, terus dia demam doang, lu anterin ke rumah sakit. Ya kondisinya dia bisa jalan, ngapain masuk IGD? Ya kan dia bisa nunggu, dia bisa ngantri kan, dia bisa daftar dulu kan. Kalau dia udah Bang Rifki ternyata ada kecelakaan. Nah, gawat darurat, kakinya udah nggak bisa berdiri. Aduh, dia udah darah nih. Terus lu tunggu ya nggak mungkin lah, dia ditangani dulu. Nanti lu sebagai keluarga, sebagai partnernya atau siapa yang bantu daftar gitu. Oh, berarti kalau prosedur yang benar-benar dari rumah sakit seperti apa? Ya gitu kalau misalkan emergency. Datang, terus kalau dia ada dua nih pintu masuk rumah sakit itu ada dua. Ada Pertama, dua. masuk lewat IGD atau UGD. Yang kedua pintu lewat rumah sakit pintu utama. pintu utama maksudnya maksudnya bisa lewat poli atau poliklinik pintu depan. Bisa lo itu mau ke rawat jalan atau lo mau ke rawat inap. Oke, sip. Terus kalau misalnya balik lagi nih ke komplain. Kalau misalnya orang ada lo boleh nanya kita juga ya tentang rumah sakit. Oke, boleh. Ya, lo sendiri pernah ke rumah sakit gak? Dirawat gak sih? Pernah gak sih? Gue nggak pernah sih. Nggak pernah. Jangan Lu nggak pernah sih. Lu nggak pernah juga? dirawat. Syukur. Waktu kecil terakhir Pernah. SD kelas 1. Sekarang ada BPJS. Iya. Nggak ada, gue Lu nggak nggak ada pernah BPJS. digunain BPJS lo. Nggak punya BPJS karena Gua bayar. gimana ya? Makanya Lu bayar kan aja lu kali gitu ya. loh, lu bayar tiap bulan tapi lo nggak make, bukan kita pengen gratis, pengen Jadi, apa ya? menurut lo gimana? pengen Menurut lo sebagai orang rumah sakit, BPJS BPJS itu itu gimana gimana? sih? sebenarnya BPJS itu sistem apa ya? Ke gotong royong. Jadi lo ngebantu orang yang mau berobat, lo nanti bisa dibantu juga ketika lo sakit gitu. Tapi bagus nggak? Bagus sih, karena itu membuat tinggi angka pasien di Indonesia sejak ada BPJS. Iya, kalau tinggi angka pasien, orang-orang rumah sakit beruntung gitu ya. Ada untungnya, ada kagaknya. Oh, Komplain iya. makin tinggi. Komplain Gua makin tinggi. pikir-pikir, Oh, komplain iya. makin tinggi juga. Ada nggak orang komplain soal BPJS? Paling banyak. Paling itu nomor banyak satu ya. komplain terbanyak. Itu Rumah soal sakit apa? lo nerima gak sih? Nerima. Nerima Jadi ya? gini, ibaratnya BPJS itu gue bukan bilang BPJS itu orang miskin ya. Gue bukan bilang juga BPJS itu orang yang manfaatin fasilitas gratis. Tapi gini loh, ketika lo punya BPJS dan itu free dari pemerintah, lo tahu diri juga ketika kita ada pelayanan. Kenapa kita bedakan BPJS dengan umum? Umum itu mereka bayar sendiri. Lu bawa aja ke diri lo ketika lo umum, lu dikasih pelayanan sama dengan orang yang dapat fasilitas gratis. Pasti nggak terima dong. Tapi kan kita BPJS bayar ketika tiap orang bulan. web gratis pengen kayak umum ya nggak bisa juga. Dia bukan berarti karena lo bayar tiap bulan, ini semua orang juga bayar kali. Emang lo doang yang bayar? Iya, kan gini loh. Orang yang bayar umum berarti dia nggak punya BPJS. Let's say lah. Punya juga sih. Kalau gue umum nih, gue nggak punya Sombong. BPJS. Iya, Misalnya, lo berobat bareng sama gue, Iya, gue iya. umum. Gue nggak bayar tiap bulan, tapi lo bayar tiap bulan. Dia sama aja kan? Lo bayar Sama tiap aja bulan, gue nggak bayar sebenarnya. tiap bulan. Cuma Gue bayarnya gini. cuma waktu sakit doang. Terus kenapa harus dibedain gitu? Bukan dibedain dalam arti berobatnya. Ah. Sebenarnya itu yang kita bedain itu kayak pemerintah aja ngasih kayak surat edaran. Oh ini lo daftar obat buat BPJS. Nah ini lo daftar obat buat Umum. peserta umum. Bukan umum nggak ada sih dikeluarin. Tapi kalau umum ya Umum nggak ada dikeluarin. umum nggak ada. Kalau umum ya kita bebasnya mau ngasih obat paling mahal terserah kan dia Iya, beli. betul-betul. Tapi kalau BPJS kita kasih paling mahal ya negara rugi kali. Iya, Kasih. betul-betul. Apalagi dibayarin ya. Dibayarin kan. Nah Iya, kita tahu iya, diri iya. juga kita kalau mau berobat. Oke. Tapi seenggaknya pemerintah udah ngasih fasilitas, udah ngasih yang terbaik, ya kita manfaatin. Iya, manfaatkan. Tapi kalau seandainya semua orang udah pakai BPJS, jadi nggak ada umum Nah, lagi, jadi kayaknya. akhirnya pelayanannya sama kan? Iya, misalnya sekarang lo gak pernah pakai nih BPJS lo, seenggaknya lo beramal untuk orang lain gitu. Oke. Seperti itu. Buat berobat orang lain kan. Ya berarti memang dibedain ya. Tapi masih nggak terima nih otak gue. Kenapa? Karena kita Kenapa? sama-sama bayar kan. Apalagi orang-orang yang bayar kayak level paling tinggi itu berapa sih? Kalau BPJS asal gue 40-an ya? BPJS bukan paling dia tuh ada 3 level. Tiga Kelas level. 3, kelas 2, kelas 1. Kelas 1 itu Itu sama aja kayak asuransi loh. iya asuransi, Iya, cuman asuransi. asuransi kita tuh ibaratnya di situ gotong royong buat bantu orang. Kalau asuransi swasta kan buat diri kita aja. Iya. Kalau lo nanti gak kepake, lo mati ya bisa buat anak lo atau buat siapa gitu kan. Ah. Kalau yang BPJS kan lo mati juga nggak akan ada buat anak, buat istri segala macam. Oke. Nah, balik lagi soal rumah sakit. Oke. Banyak orang yang nggak tahu, apalagi orang-orang yang nggak pernah dirawat kan. Ya. Misalnya orang mau dirawat
di satu ruangan itu biayanya berapa sih satu hari? Biayanya ya tergantung rumah sakitnya di mana. Ayo rumah sakit lo aja Tempat deh. gue. Pasti Kalau pasti gue- beda-bedanya paling dikit-dikit doang. Beda-bedanya gini. Ah. Eh Gue nggak tahu nih beneran. Kalau misal kayak satu hari itu berapa? gue gitu? kasih bener boleh lah ya, karena nanti mana tahu yang denger mau ke rumah sakit tempat gue gitu. Iya betul. Kalau dari kelas 3 itu kisaran 300.000 semalam. Kelas Kelas 3. 3 250. 250.000 semalam itu Itu satu belum kamar termasuk berapa? obat ya dia? Enggak, cuma kamar aja. Kamarnya. Itu berapa orang satu kamar? 5. 5. Itu kelas 3. Kelas 2? Kelas 2 300. 300.000 beda 50.000 ya. 50.000. Itu isinya 4. 4. Kalau kelas 1? Kelas 1 isinya 2 orang. Dua orang? Itu 350. Oh, beda 50.000 ya. 50.000 aja. Kalau yang kamar satu Nah, orang naik. sendiri? Satu orang sendiri itu VIP. Oh, VIP. Beda lagi, beda Jadi lagi. 3 2 1 VIP. VIP Nah, berapa? VIP naik setengah dari 350. Setengah. 2 kali lipat dari 350, 700. 700.000 Iya, satu 750 malam. sih lebih tepatnya. 750.000 Iya. satu malam. Itu Semalamnya. baru tempatnya aja. Iya, tempatnya aja. Luasnya berapa sih? Belum dokter, belum obat, belum alat penunjang lain. Alat penunjang tuh kayak ya lo cek labor, ronsen itu. Oh, oke. Kalau punya BPJS itu dimasukin ke kelas mana? Nah, kalau BPJS itu dia kan ada kelas 1, 2, 3 ya. Itu Oh. lu salah satu itu tergantung lu bayar BPJS lu apa. Misalnya Kalau yang paling tinggi itu lu berapa pakai sih? BPJS misalnya. Lu BPJS lu bayar kelas berapa? Kelas paling tinggi berapa pakai- sih? Kelas 1 ya? Kelas yang paling Lu mahal? Berapa, Bang? 3. Kelas 3. Kelas 3 berapa? Kelas 3 apa ya? Paling mahal atau paling Aku murah nggak tahu sih? Dulu standarnya Paling 25, murah kali ya. 25 di 50 80. Pokoknya yang 30.000-an. Ah, iya, 30.000. Oh, berarti 3 rendah ya? Iya. Yang satu tinggi gitu? Iya. Oh, gue nanti Dan satu bikin lagi level ini satu buat aja. PNS, ini buat PNS yang gua nggak tahu ya bapak-bapak atau gimana ya, mungkin bapak lu PNS atau siapa. Kalau berobat kayak nggak nerima dia tuh BPJS. Jadi Kenapa? dia kan dulu askes. Ah, Berobat saya askes gitu. Pak di mana-mana sekarang askes itu BPJS. Dia nggak terima. Saya askes, saya PNS loh. Ya PNS pun juga. Oh, berarti lo mau secara otomatis dia udah gubernur, langsung pindah dia ya? BPJS juga kali. dia secara otomatis sudah pindah berarti. Udah berat karena askes sudah nggak ada lagi. Berarti- Askes tapi itu udah jadi pelayanannya sama BPJS. aja kan? Pelayanannya sama aja. Oke. Berarti kalau misalnya level 1 paling tinggi kan ya? Iya, BPJS ya? kelas 1. Itu masuknya ke kamar yang mana? Kelas 1. Oh. Nah, sekarang kalau di rumah sakit swasta itu ada sistemnya, lo naik kelas. Jadi lo bisa naik ke kelas VIP atau kelas VVIP dengan selisih bayar gitu. Oh, misalnya kayak gini ya. Kelas 1 tadi bayar lu bayar kelas 350.000. 3. Tapi, Iya. tapi lu mau masuk kelas 2. Nah, lu bayar selisih. Selisih Sisinya bayar. aja. Dan itu selisih bayarnya itu kalau setahu gue sih, ini nggak tahu ya, karena peraturan pemerintah itu berubah-berubah. Dulu kadang bayar selisih dari semua total perawatan lo. Ah. Kalau sekarang ada juga bilang pemerintah itu cuma minta selisih dari kamarnya aja, total kamarnya aja. Tapi memang pelayanannya sama aja kan di semua Layannya kamar sama kan? aja sih. Sama aja ya. Sama aja. Itu VIP ada lagi nggak di atasnya? Ada VVIP. VIP apa sih isinya? Itu 2 kali lipat lagi dari VIP, 1.500.000. 1.500.000. Wah. Itu emang lengkap banget lo kayak punya Kayak di hotel. Iya, hotel. VIP pun juga kayak hotel sih. Iya. Eh, Kayak gue pernah masuk deh di rumah sakit lo Iya, yang gue pernah. kamar satu Nah, orang. di situ ada kayak lu punya ruang keluarga, lu punya TV aja punya, ya khusus buat lu sendiri satu, buat keluarga lu satu. Di rumah Oh, sakit iya. lu ada berapa kamar? Yang VIP. Lo harus tahu lo PR lo. Total bednya sih yang gua tahu, total Total bednya bednya? sekitar kurang lebih 161 bed 161 bed itu VIP. udah semuanya. semuanya. Udah semuanya. Oh, nggak gede juga ya. Kalau Oh, yang enggak, VIP karena- berapa tuh? Karena dibilang kalau gede-gede banget ya nggak mungkin juga kali, segede apa coba mau sebanyak mana? Satu kamar ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1. Oke. Terus masih ngomongin soal duit. Oke. Tapi ini lebih ke pribadi lagi. Oh. Kalau gaji dokter lo bukan dokter kan ya? By the way, Cendi ini Pampers ya. Pampers. Ini- ya, Oh, jadi ini panggilannya Pampers. Panggilannya Pampers. Kayak merek-merek itu deh gue. Apa sih yang Pampers. Yang buat ini ya. Kampret. Pampers. Nanti Kalau tembus. kalau dokter, by the way ini Cendi ini adalah lulusan dari apa sih dokter gigi ya? Kesehatan gigi. Yes. Kesehatan gigi, tapi kerjanya di humas. Emang gak melenceng sih, tapi masih di seenggaknya rumah gua sakit masih lah di ya. bawah medis. Masih di bawah medis. Masih kepake lah ya ilmunya. Masih kepake. Tapi emang di sana Kepake ada gitu. ada kesehatan gigi emang di sana? Ya menyeluruh sih. Menyeluruh ya. Nah, Karena kalau menurut gue ya ilmu tuh gak dapat satu tempat aja, tempat lain juga banyak kok. Ya kan?
Oke. Cie, itu quote gue. Jadi tulis ya di podcast Ntar di teaser ini. Apa tadi ulang lagi? Gue nggak denger. Ya, kan bisa Ini lo- kayak udah lo kekat di deh. replay lagi bisa kan? Oh bisa di play lagi. Ini kayaknya rekamannya rusak ya. Nah gaji lo berapa lo? Gaji gue kayaknya nggak perlu tahu deh. Ngapain coba? Dari awal Gaji- kita mau cerita orang selalu tanya gaji Nggak ya. perlu tahu gaji gue Pengen karena tahu gue aja. kerja di rumah sakit itu buat cari amal sebenarnya. Cari apa? Oh ya udah Bapak yang kerja di rumah sakit itu silakan tidak usah digaji saja cendinya. Karena dia pengen meramal ternyata Pak. Itulah tujuan kita bikin podcast ya. jadi Biar tahu lo gaji kepo. profesi. Iya betul. Makanya kita bikin podcast kalau misal ketahuan muka, lo ketahuan. Nah, ini suara doang. Ya sama aja. Atau gini deh, gue ambil standar deh. Standar deh. Standar UMR Sumatera Barat. Nah, Kalau itu Di atas Nah, ya. Di atas. itu deh. Jauh nggak di atas itu? Jauh enggaknya, ntar konsul lebih lanjut datang ke Mas aja, ke ruangan gue aja boleh. Masa Nanti kita konsulnya tanya, konsul "Pak, deh, gaji Bapak nanya, berapa, Pak?" Apa, ini mana tahu punya apa gitu Oh kan. iya, udah deh. By the way, itu UMR Kota Padang itu 192 ya? Iya, setahu gue. 192. 1.920.000. Ya, standar segitu. Di mana-mana orang pasti standarnya segitu. Beda sih kalau di Jakarta 3,5 Pak. Nah, iya sih, makanya di Padang rata-rata sekecil mungkin segitu, tapi beda sih kalau di sini. Oke. Terus apalagi nih, Ki? Apalagi mau Lo mau tanya? tanya soal apa nih soal rumah sakit? Lo tahu nggak sih, gue pengen tanya, lo Apa? tahu nggak sih di rumah sakit ada PR sebelumnya? Tahu dong. Gue gak pernah tahu. Gue tahu. Gue dulu awalnya juga nggak tahu, tapi ternyata di setiap perusahaan itu ada loh ternyata. Ada lah, pastilah perusahaan butuh PR. Ya kan kalau menurut gue rumah sakit buat apa promo, orang butuh. I mean itu iya kan? apalagi itu rumah sakit swasta, Bro. Orang pasti bakal mikir Pesaing banget gitu kan, ya, iya sih sih. saingan. Dia seenggaknya saingan menang di pelayanan sih. Jadi seberguna apa PR di rumah sakit? Berguna banget karena apa ya? Zaman sekarang gitu kan, promosi itu penting. Iyalah, Nah. promosi itu kayak menabung untuk masa depan. Atau cuma di beberapa rumah sakit yang Kalau di laku aja. Kalau di Padang gue pikir yang Nggak laku gitu. yang aktif sih kalau menurut gue tempat gue sih. Iya, gue sering banget ini denger iklan ini. survei Satu ini nih, yang satu ini. survei dari gue pribadi sih. Survei. Karena gue kadang gue sosmed rumah sakit lain gue kepo-kepoin gitu kan, gue cari Yang atau paling iklan aktif atau ternyata lo. apa gitu. Kayaknya paling aktif kita deh. Iya. Karena kita punya Promo. Ini paid Apa ya? promo Tapi ini. biasanya kalau yang nggak laku tuh Apa? iklannya banyak gitu. Iya. yang laku lumayan. iklannya banyak gitu. Pasang iklan dong di sini. di sini. Di Dia sini. kapan-kapan di podcast deh, boleh nggak? Boleh, itu bayar juga. Gimana tahu kan, gue tinggal kasih link sosmednya rumah sakit gitu. Terus gimana sih ceritanya bisa masuk jadi Apa? kerjaan itu? Oh, awalnya gue apa ya? Salah apa ya? Itu gue jadi mengenang masa lalu. Kasih musik, kasih nanti dikasih Iya, nanti kita sound masuk, gitu masuk. sih. Iya, kita Jadi masuk. awalnya gue tesnya itu buat di poli gigi ya. Sedih banget loh. Iya, dulunya di situ awalnya. Terus Terus akhirnya nggak tahu deh. Mungkin Iya. karena gue bersinar kali ya. Gue secara agak multi talent gitu kan. Oh, jadi lu masuk prodi dulu. Ya gue di poli dulu. Gue sempat praktek di poli kali. Terus tiba-tiba diambil Tiba-tiba adalah manajer gue ini, kayaknya dia tertarik dengan gue. Nah. Terus dia nawarin gue, kalau lu mau, dan manajer gue itu juga dokter umum lagi. Jadi kalau seandainya lo jadi PR lo bisa juga praktek nggak? Sebenarnya boleh, cuman disaranin enggak karena buat fokus kerja juga. Karena satu-satu, jangan dua-dua juga. Kecuali lo pengen buka praktek di luar, boleh. Dia manajer, dia juga praktek. Nah, si manajer gue ini, nanti dia denger lagi, gue takut. Nah, lu bilang baik-baiknya Dia aja. soalnya gaul banget. Uh-uh. Jadi mana tahu dia kan nanti gue share di Instagram gue podcast dia denger lagi kan. Iya udah. Terus surah lo. Jadi gini, si manajer gue ini selain dia cantik, modis, gue puji dulu. Oh cewek nih. Dia cewek. Oh. Dia keren banget kalau menurut gue ya. Jadi dia nggak tahu deh, emang kayaknya jiwanya emang cocok. Umurnya berapa? Umurnya kan nenek umur. Kali aja. Udah menikah kayaknya. Udah menikah. Oh, sudah Anak menikah. 3. Oh sudah ada Dan anak 3. sayang banget sama Brondong. Jadi kalau anak-anak di bawahnya yang cowok itu sayang banget dibandingkan yang cewek sih. Oh makanya dia sayang sama lo. Enggak. Jadi dia itu dokter umum dulunya. Terus dia juga ditawari. Gue pernah dengar cerita dia kayak gitu. Terus akhirnya
dia menjabat sebagai manajer, terus dia nyari orang-orang yang mungkin seperti dia juga. Oke. Gitu. Dan semua dari kita juga nggak ada yang sesuai sama tempatnya, kayak mungkin jurusan kali ya. Umumnya kayak gitu. Umumnya gitu. Ada yang dari keuangan, ada yang dari teknik juga ada. Iya sih. Betul. Tapi semua tergantung kemampuan lah, tergantung kemampuan ngomong kali. Yes. Lu PR berapa orang sendiri? Gue PR ada 6 6 orang. 6 orang. Wah, rame juga ya. 6. Kalau lo bagian apanya? Gue bagian ini gini, 6 orang itu udah masuk satu departemen gue. Aha. Yang untuk ngurus PR tuh ada 2. Aha. Gue sama ada satu lagi SPV gue. Hah? Itu gue dua-duanya, gue semuanya cakup, jadi kayak mau komplain, mau sosmed, mau promo, mau event, itu kita semuanya. Jadi kayak kerjaan itu numpuk ke gue aja, ke kita, karena kuotanya dikit. Rumah sakit nggak perlu banyak-banyak. Iya sih benar. Hmm. Oke. Berarti lo Itu di dia. atas mereka semua? Di atas, kok di atas? Oh, kerja sama-sama aja. Sama-sama. Oh, kerja sama-sama aja. Tapi ada shift yang enggak. Enggak ada Ada. sih. Kalau itu kayak lo sebenarnya work hour jago. enggak sih? Malam enggak? Iya benar. Malam nggak ada. Malam itu nanti ada penanggung jawab, ada apa namanya, lupa gue. Apa? Piket. Bukan, Pas. itu. Apa sih, gue lupa ya namanya. Lo kerja Ini. sendiri lo lupa. Bukan, ada penanggung jawab ini. Apaan? Jawab. Itu lupa. Ya udah penanggung jawab aja deh Pokoknya gitu namanya. deh penanggung Iya, jawab. iya, Gue lupa oke, sih oke. istilahnya. Gue lupa, karena itu udah dihilangin sekarang, dulu ada. Oh. Sekarang udah dihilangin. Oke. MOD. Apa? Lupa gue MOD. MOD. Mm-mm. Apaan tuh? Master of Duty-nya. Oh, Master of Duty. Tanggung jawab, master tanggung jawab. Master. Emang duty tanggung jawab, iya sih. Duty Iya. itu lebih tanggung jawab yang kayak kekejar gitu gak sih? Iya. Terkejar-kejar gitu. Ya, Duty gitu. on demand gitu. Dimulai. Oke, terus misalnya Apa lagi? ya, masih soal komplain. Juga gini deh. Lu udah tahu PR sebelumnya. Lu pernah komplain gak sih di rumah sakit? Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Kita kan nggak pernah masuk rumah Ya, sakit. nggak pernah ya. Ya karena kan Tapi gue pernah bawa nyokap gue sih ke rumah sakit. pernah nggak nyokap lo komplain? Enggak. Karena ada baik-baik aja sih. tipikal orang yang suka komplain itu dia mulu loh, secara nggak langsung. Jadi hasil survei gue tiap bulan itu, ya misalnya bulan ini dia, bulan depan bisa jadi Dia dia lagi. Kayak Oh, dia orangnya sama Dia ya? orangnya sama. Berarti dia sering masuk rumah sakit. Dan itu bisa di blacklist. Iya, sering masuk rumah sakit. Bisa di blacklist. Nah, blacklist itu gimana sistemnya? Sistemnya kayak lu pasti nggak kepikiran. Kali aja berarti nanti kalau udah di blacklist, misalnya gue di blacklist terus gue kesana. Tipe-tipe- Terus gue nggak boleh berobat. Iya, nggak boleh maksudnya itu kayak lu kayak nggak ditemukan gitu, udah tahu di situ lagi gitu. Oke. Kayak nggak bisa. Berarti harus bikin baru dong. Iya, bikin baru. Dan kalau misalkan lu dari sebuah perusahaan yang kerja sama kita, berarti lu akan ada laporan dari rumah sakit kalau lu udah di blacklist di rumah sakit. Pasti ada alasan apa di blacklist. Bisa jadi karena ada pasien tuh macam-macam apa ya sifatnya, kayak ada yang tipikalnya suka ngumpulin obat terus dijual, ada loh. Sering-sering berobat, ajakin anaknya, neneknya, kakeknya. Gunanya apa dijual? Dijual ke orang lain, jadi dia dapat obat yang paten dari kita karena perusahaannya nge-cover kan. Jadi dia beli banyak-banyak, dijual ke orang lain. Ke Kan apotek? untung. Enggak. Ke apotek bisa jadi, atau ke orang yang Wah, gila juga ya. kan nggak kepikiran kan, gue juga nggak Iya. kepikiran awalnya, tapi kita usut ternyata emang ada seperti itu. Terus ada juga yang komplain gara-gara apa ya, suka cari ini deh, kayak sengaja mencari kesalahan-kesalahan rumah sakit gitu. Kayak Aha. mau jadi paparazzi gitu, dia foto ini, foto itu, tapi tujuannya nggak jelas. Kalau emang tujuannya emang buat ini nih gue nggak suka. Wartawan kali. Ya wartawan pun kalau ke wartawan ya seenggaknya dia muat di koran, tujuannya apa? Buat apa? Buat jatuhin kita. Kita ada media partner juga kali. Iya betul. Berita-berita kita juga diketahui oleh kita, Sabotase. diketahui sama ini. Pernah sih waktu itu sebuah website, nggak tahu website apa, dan namanya ratingnya naik gara-gara udah menjelekkan nama rumah sakit tempat gue. Jadi dia Tapi kebukti nggak? tempatnya yang Yang diusut. nggak kebukti sih. Nggak kebukti. Tapi waktu itu headline-nya dia emang waktu itu lagi sesuai juga sama yang ada di tempat kita. Cuman akhirnya terus dia bangga karena dalam sehari itu ada sekitar 500.000 viewers untuk websitenya yang awalnya nggak pernah ada yang ngunjungin. Itu kayak website hoax gitu ya. Iya.
Gua nggak tahu Bahaya juga. Banyak nama banget tuh sekarang. nama websitenya gua nggak tahu apa. Ya apalagi kalau iklannya ternyata rumah sakit ini menjual babi gitu kan. Ah iya kayak gitu Apalagi kan. kalau headline-nya Orang begitu kayak ya. di kan sekarang kan gampang banget kayak di Facebook kayak di Iya. mana Iya. gitu kan tinggal klik kan lu nge-view kan. Yes, akhirnya. betul. Jangan-jangan mereka yang nge-view berkali-kali. buka Bisa tutup. bisa jadi sih. Ya gitu sih kayak ya, orang-orang kayak gitu kita blacklist sih. Di blacklist ya. Oh, ternyata bisa juga ya di blacklist. Ini gue baru tahu nih. Ternyata rumah sakit ada sistem blacklistnya juga. Bahkan Tapi- rumah sakit yang punya pemerintah juga ada sistem gitu. Kalau pemerintah gua nggak tahu sih, kalau tempat gua ada. Oh, kalau tempat lo ada. Oh, udah berapa banyak sih orang yang di blacklist di rumah sakit lo? Gua nggak tahu. Ada Karena backlistnya itu tergantung dari laporan masing-masing unit kayak mungkin dia suka apa ya? Tapi mungkin lo dia- tahu ada nggak? Ada. Yang Ada. itu yang ngejual obat itu udah tahu sud loh, emang bener. Jadi memang ternyata udah di blacklist. Ya wajar gak sih satu minggu itu 5 kali berobat dan dalam satu hari kunjungan itu dia bawa anak dan istri anak dua anak ketiga kakek nenek. Tapi Ternyata nggak ada juga ya. Ya kan kayak nggak gitu ya. mungkin Iya, tiap hari betul. Baru sakit. tahu. Tapi iya lo lucu banget kan kalau misalnya ternyata gue di blacklist di rumah sakit. Seenggaknya gini, lo mikir gak lo dikasih obat Yes. untuk dimakan 10 hari. Mhm. Seenggaknya 10 hari lagi lo kalau balik, jangan 2 hari Iyalah. lagi lo balik gitu kan. Di situ ketahuan kali di sistemnya. Iya lah. Ya mungkin dipikir Mainnya gitu nggak ya. cantik banget sih. Mungkin gitu. Tetangga gitu. Tapi tetangga lain cerita. ya. Atau yang jadi rumah sakit di tempat mesum. Ada emang. Ada lah. Semua tempat kali bisa. Iya kali aja dia lagi duduk kan, terus nungguin malam terus udah nggak tahu. Hotelnya udah pada penuh gitu ya. Iya udah pada penuh ya udahlah di sini aja kali gitu. Oh iya kali aja orang mau mudik bisa pasti ke rumah sakit. Kan ngapain? Misalnya mudik kan ke Padang terus hotel penuh nih. Yaudah kita Iya. ke rumah sakit. Apalagi itu di Di Bukit mana Tinggi. mau duduk di mana? Kalau rumah sakit Nggak. gua nggak bisa karena Nggak duduk, security-nya. ambil kamar aja. Ambil kamar. Nah. Ya nggak bisa lah, kan ada diagnosa dokter dulu kan. Oh iya baru bisa masuk Iya, kamar. lo ya. sakit apa gitu. Iya lo mah. Ya lo buat apa dulu gitu biar lo sakit nah, nanti Iya baru. iya. Wah luar biasa. Silakan dulu terus ya kan. Udah masuk rumah sakit tempat inap deh. Tapi ini ada yang pengen Gampang. gue tahu nih. Kalau seandainya orang sakit, ternyata ada kan banyak banget nih masalah kemarin yang bilang ada obat generik, ada obat yang mahal. Tapi sebenarnya rumah sakit itu memang sengaja ngasih obat mahal dulu atau gimana nih? Sama kayak sistem jualan sih, lo punya toko baju nih, Uh-uh. lo punya barang nih, orang nanya, ini barang yang bagus yang mana ya? Pasti yang bagus otomatis lo jual barang yang mahal dong. Iya, tapi Gitu sebenarnya juga kan obat. kata orang yang mahal sama yang generik itu khasiatnya sama. Enggak kok. Beda ya? Beda. Generik itu ampuh tapi itu standar gitu loh. Standar. Iya. Tapi Oke. standar udah memenuhi syarat gitu. Berarti kalau seandainya nih sakit nih, terus dokternya bilang gini, oh ya ini makan obat ini, makan obat ini, makan obat ini, itu udah langsung ngasih yang bagus? Iya. Atau ditanya dulu? Kadang tergantung orangnya sih. Kalau Tergantung omong, dokter ya? Tergantung dokternya juga. Terus satu lagi, dokter itu punya partner-partner obat juga. Ah, dokternya, Iya. bukan rumah sakit ya? Bukan. Lo pernah gak sih ngelihat dokter ketika keluar dari ruang prakteknya diburu sama orang-orang bawa tablet atau bawa iPad atau apa gitu, dia minta tanda tangan lah, minta ini, itu apoteker. Itu bukan apoteker sih. Rep obat gitu. Dan itu kan dijanji-janjikan dengan ribu. Gue nggak tahu nanti dokter dengar gue juga sih. Sepengetahuan ya, lo aja. sepengetahuan gue gitu, karena mereka nanti ada sesuatu yang dijanjikan yang indah. Ya gitu. Oke. Oh, kebanyakan Oh, itu begitu. sistem dari Iya namanya farmasinya ya. gitu lah, kayak lo jual paket umroh, nanti lo dapet juga umroh Iya. sama keluarga gitu. Namanya juga Namanya bisnis. bisnis. Iya, namanya bisnis ya. Bahkan juga rumah sakit bisa jadi bisnis ya. Iya, iya. Lo nggak ada bisnis lo? Gue di bisnisin. Belum ada sih yang endorse, mungkin mau silakan. Oh, ada kemarin endorse potong rambut. Gue di endorse potong rambut, gue di endorsein apa lagi ya? Ya lumayan daripada enggak, kan lumayan. Iya, betul. Wah, menarik juga nih. Jadi buat kamu papers yang pengen bertanya ini soal rumah sakit bisa langsung komen aja di bawah. Nanti pertanyaannya bisa dijawab langsung sama Cendi ya. Nanti Cendi Insya akan Allah deh. muncul di channel YouTube kita. Mungkin di komen-komennya. Ya nggak? Oke. Yes. Sip, mungkin untuk hari ini itu aja. Lo ada rahasia-rahasia lain gak sih yang lo mau buka dan bongkar dan kita bersama? Apa ya? Kali aja keluh kesah lo selama ini jadi PR di rumah sakit, terus banyak banget orang yang ngeluh hal yang sama. Oh, gitu. Lo ngerti dong. Oh, itu Apaan? jam telat dokter sih. Itu Jam penting telat banget. dokter? Karena gini,
Oh iya, sering banget tuh orang. Iya, Iya, gue juga kesel tuh hal kalau- lumrah sebenarnya. Maksudnya itu kayak ya lo kayak kuliah, dosen lo telat ya biasa kan. Maksudnya Iya sih. ini juga sih karena sakit. Tapi dokter tuh juga tahu di mana kondisi pasien itu emergency apa enggak, yang mana pasien itu boleh nunggu apa enggak. Kalau semua orang kan orang awam sakit bakal mati, nggak semua sakit bakal mati gitu. Oke. Dan nggak perlu juga panik kalau misalkan dokternya telat. Ya manusia Indonesia lah, seluruhnya kan kayak gitu. Penyakit yang paling banyak akhir-akhir ini di rumah sakit lo apa? Kalau lebaran kayak kalau ini deh, darah tinggi deh kayaknya. Udah tinggi itu terus. Ya kan itu habis makan ini, Iya. makan itu, gitu-gitu. Rendang. Itu pada datang ke rumah sakit. Kalau yang punya riwayat itu iya. Datang lah mereka kontrol kan. Kontrol kolesterolnya, kontrol gula darah, kontrol ini. Karena mereka orang apa ya? Orang Indonesia menurut gua kalau udah lebaran udahlah besok juga bisa minum obat, ya udahlah gua makan aja kali. Besok Iya bisa sih, minum bener. obat gitu. Ya gue nih Iya lo nih. Dan ini sih, Gara-gara kebanyakan abis lebaran mecin, pasti kampret. Iya, ini makan mecin kebanyakan. demam. Gue juga demam sih kemarin. Weh, lemah. Iya emang kayak gitu karena mungkin iya makan mecin juga sih gue, termasuk makan kue yang Cukup gila. macem iya, gula. sirup, nggak penting air putih. Air putih penting loh sebenarnya. Tapi by the way lo pernah Tapi ada nggak perlu aqua, pengalaman- penting lagi nggak perlu aqua ya. Terus minta aqua lagi. Iya. Lo rubah dong biar nggak ada yang komplain lagi. Rubah Tapi partner. sebenarnya lebih enak itu air dimasak lebih terjamin. Iya sih benar. Lagi. Apalagi gue suka banget kalau misalnya air itu dimasaknya di tungku, tau ngerti nggak sih? Ada rasa-rasa pahit gitu loh. Gue seneng banget tuh kalau air yang dimasak gitu. Iya. Tau nggak sih? Iya, ada Air ada dimasak rasanya terus gitu ada kayak ya. asap-asap gitu loh. Kayak rasa Rasa api air, gitu ya. Iya betul, Ah. itu enak banget tuh. Kayak beras apa ya gitu. Minum Oh, kalau di kampung Enggak tuh sih, di minum kampung kayak gitu bukan. Ah. Di kampung begitu. Ada lagi air rasa apa sih? Rasa jeruk papi orange. Bukan, Oh, bukan. bukan. Rasa apa sih? Rasa yang pernah ada. Rasa pandan. Sirup kali ya. Iya, sirup pandan. Tapi by the way lo pernah punya pengalaman buruk gak sih di rumah sakit? Kalau soal rumah sakit sih nggak ada. Nggak ada. Takut sama dokter, Enggak sih, gue takut biasa. sama suster, atau takut sama mungkin lu nonton film horor takut ke rumah sakit. Iya sih. Nyari. Loh, Biasanya gitu. tapi gua ada sedikit ketidakpercayaan nih dengan obat-obat kimia. Ah, Karena ya banyak sih Lu lebih bokap- herbal bukan, dibanding kayak kasusnya gini. gini, bokap gua itu adalah orang yang sering sakit gitu kan. Jadi dari dulu tuh 10 tahunan itu udah sering banget minum obat. Sakit apa? Ya banyak aja sih pokoknya komplikasi lah gitu. Tapi ternyata setelah beberapa waktu ini diperiksa, dokternya malah bilang karena kebanyakan minum obat, jadi ginjalnya itu udah Iya sih. kayak gitu. Iya. Heeh. Kebanyakan minum obat memang bisa sih rusak ginjal. Iya dan mama gue itu meninggal gara-gara itu. Bisa. Jadi waktu itu kejadiannya adalah jadi dulu sakitnya itu karena ada kelenjar gitu loh di paru-paru. Nah, kan jadi batuk-batuk tuh, dikirain TBC. Nah, TBC itu kan ada obat yang 6 bulan kan yang nggak boleh berhenti itu. Terus dia minum terus udah 4 bulan Jadi jalan. salah nggak- diagnosa gitu dong. Salah diagnosa bener. Itu di rumah sakit itu loh. Gue bilang aja dia rumah sakit umum daerah di Sumatera Medan. Barat nih, Air Pacah. Oh. Abis itu makan tuh 6 bulan, ternyata udah 4 bulan seharusnya ada perkembangan, Iya, nggak ada obatnya kan nggak ada. ternyata. Terus dibawa ke rumah sakit lain, terus dibilangnya oh ini cuma kelenjar doang nih di paru-paru, disedot selesai. Iya. Akhirnya? Selesai. Ternyata obat 6 bulan yang diminum itu menumpuk di ginjal. Di ginjal akhirnya jadi kanker ginjal. Iya. Kanker ginjal ya udah meninggal deh. Cuma Karena gara-gara itu. obat itu sebahaya itu. Gitu. Iya obat, Iya. apalagi itu obat berat kan, obat TBC yang 6 bulan itu obat berat sekali kata orang. Dan dia kalau nggak dia nggak ngelakuin apa-apa dalam tubuh berarti dia akan menumpuk kan. Itu aja sih. Makanya Tapi hari harus ini gue demam, hati-hati, bro. gue nggak minum obat. Tapi penting lu minum obat. Karena demam Tapi- itu berarti kan daya tahan tubuh turun tuh, bakteri naik kayak kuman segala macam itu Iya bisa sih benar-benar. meningkat, lo harus turunin pakai obat. Tapi menurut gue ya, Gitu. pengalaman yang paling sering itu adalah kalau lo mau berobat, mendingan kalau misalnya perasaan dalam 1 minggu deh udah minum obat tapi nggak berubah-berubah juga, coba cari tempat lain deh. Hentikan. Coba cari referensi lain gitu. Daripada lo di situ-situ terus, kalau baru sembuh-sembuh dikasih obat yang sama, nggak sembuh kasih obat sama. Karena dia diagnosanya salah. Lagi pula kan dokter juga manusia kan. Tapi ya. ada juga tuh yang ketergantungan gitu kan sama obat. Ada. Iya benar. Ada juga sih yang nggak mesti minum obat seumur hidup. Ada juga. Dia memang mesti gitu. Apa ya bili-bili? Kayak AIDS itu harus minum obat seumur hidup ya. AIDS.
Bisa tuh kalau misalnya ada orang yang mau perkosa lo bilang jangan perkosa saya AIDS. Oh, iya juga ya. Saya HIV. Gue ada anehnya, gue teman gue orang medis juga. Dia nggak pernah percaya dengan obat. Padahal dia orang medis. Nggak orang medis sih. Dia orang kerja di rumah sakit tapi dia bukan orang medis. Dia nggak pernah percaya dengan obat-obatan. Dia malah percaya sama paranormal. Kayak apa sih kalau di Dukun. bukan dukun, dia tuh kayak ada di Minang ini katanya bedah, bukan bedah. Oh, obat tradisional gitu kan? Bedah ayam, apa pokoknya ayam itu di oke. dan itu nanti bisa Baru bek kampung. Iya, obat kampung. Dan dia tuh nanti ayamnya disuruh minum apa gitu, gua nggak tahu. Terus nanti dipegang-pegang. Oh, daerahnya di perut gitu. Di perut ayam itu juga sama. Nanti perut ayam tuh diobatin. Iya, kebayang dia pernah. hilang juga. Terus gue pikir kayak lu kerja di rumah sakit tapi lu Percaya begituan? kan Tapi dia kayak sehat aneh. nggak? Dan dia merasakan sehat karena dia pernah kecelakaan. Terus rahangnya patah. Harusnya dia ke bedah mulut kan, tapi dia nggak bedah mulut. Terus dia akhirnya berobat bedah itu dan akhirnya dia sembuh dan dia percaya sampai sekarang. Dan dia sembuh ya. Dia sembuh. Ya gua nggak tahu sih. Selanjutnya. Iya Tapi menurut gue sih Dia itu masih rame sih. salah satu penyebab penyakit itu juga selain fisik ya, pikiran juga ya. Iya, Yes, benar. Itu benar. kayak pengaruh terbesar deh. Lu mau minum? Makanya kalau lu percaya berobatnya bakal bikin lu sembuh, lu bisa Iya, sembuh. sugesti ya. Sugesti. Sugesti itu cukup kuat juga. Keren. Itu sih. Lo ada pertanyaan lagi nggak? Enggak ada. Apa? Halo? Lagi? Gua nggak Kapan ada lu sih. cabut dari ini? Kapan lo kasih pekerjaan sama orang? Mungkin di saat yang tepat ntar gua kasih deh. Iya. Oke deh Papers, kayak tadi kalau mau bertanya di komennya dan jangan lupa di subscribe. Iya nggak sih? Oke. Bye. Udah ya. Udah itu. Bye. Ya bilang apa ya dong? Jangan lupa subscribe, like and share and comment. Soan. Pasan. Bye bye.